Bahas Joy Boy. Oke, mari kita bahas. Joy Boy merupakan sosok yang masih menyimpan banyak misteri di masa lalunya. Walaupun sudah banyak informasi tentang Joy Boy yang diceritakan di komik sampai chapter 1155, bahkan siluetnya sudah pernah dimunculkan di versi komiknya. Berikut beberapa hal penting terkait Joy Boy sampai chapter 1155. Nama Joy Boy pertama kali disebutkan di dalam komik chapter 628 di Pulau Manusia Ikan. Nico Robin membaca sebuah poneglyph di dalam hutan laut. Isinya seperti sebuah surat permintaan maaf kepada seseorang. Disinilah momen pertama kali nama Joy Boy diucapkan. Sepertinya isi poneglyph adalah permintaan maaf yang ditujukan kepada Joy Boy. Dalam chapter 649, Raja Neptune menjelaskan siapa itu Joy Boy kepada Nico Robin. Menurut Raja Neptune, Joy Boy adalah manusia yang hidup pada ratusan tahun yang lalu. Joy Boy memiliki koneksi dengan Putri Duyung di masa itu. Cerita legenda antara Joy Boy, kapal raksasa, Sea King, dan Putri Duyung pada masa itu. Ini adalah cerita tentang kekuatan salah satu senjata kuno bernama Poseidon. Dalam chapter 967, ketika bajak laut Roger menginjakan kaki di Pulau Misterius dan menemukan harta karun, Roger mengatakan dia ingin lahir dan hidup di era yang sama dengan Joy Boy dan bisa meninggalkan harta yang aneh juga. Roger kemudian menamai pulau misterius tersebut dengan nama Pulau Laughdale. Dalam chapter 972, dalam proses eksekusinya, Kozuki Oden menjelaskan bahwa Wano dan dunia sedang menunggu seseorang. Ketika orang tersebut muncul setelah 800 tahun, Wano harus menjadi negara yang menyambut dan mendukungnya. Walaupun tidak disebutkan secara jelas, perkataan Oden merujuk kepada sosok yang mewarisi semangat Joy Boy yang hidup sekitar 800 tahun yang lalu. Dalam chapter 1036, ketika King dikalahkan Zoro, dalam ingatan masa lalunya, Kaido mengatakan apakah King berpikir Kaido adalah Joy Boy. Menurut King, legenda hanyalah legenda. King hanya ingin menjadi orang yang tidak terkalahkan sampai Kaido menjadi Raja Bajak Laut. Dalam chapter 1040, Momonosuke mengatakan bahwa Zunisha pernah melakukan kejahatan besar sekitar 800 tahun yang lalu bersama Joy Boy. Dalam chapter 1043, ketika proses perubahan pertama kali Luffy ke Gear 5, Zunisha mengatakan kepada Momonosuke bahwa dia mendengar kembali genderang kemerdekaan sejak 800 tahun yang lalu. Tidak salah lagi, Joy Boy telah kembali. Dalam chapter 1044, Momonosuke mengatakan bahwa Zunisha bilang Luffy adalah Joy Boy. Dalam chapter 1049, dalam ingatan masa lalunya, Kaido sedang berbincang dengan King. Kaido terkejut Yamato mengucapkan nama Joy Boy. Entah dari mana Yamato tahu akan hal tersebut. Sepertinya Oden ingin membuka Wano untuk menyambut Joy Boy. Kaido mengatakan jika Joy Boy adalah orang yang sama dengan yang dinantikan King, maka Kaido tahu siapa dia. Di akhir chapter 1049, Kaido mengatakan bahwa Joy Boy adalah orang yang akan mengalahkannya suatu hari nanti. Kemudian King mengatakan, kalau itu benar, sepertinya orang itu takkan pernah muncul. Dalam chapter 1114, Vegapunk menjelaskan bahwa sekitar 900 tahun yang lalu, di sebuah kerajaan yang maju, sama seperti Dewa Matahari, Nika yang melegenda dari dongeng Elbap, dia bertarung dengan tubuh yang elastis dan memanjang. Mereka memanggilnya dengan sebutan Joy Boy. Dia adalah orang pertama yang pergi ke laut dan menjadi bajak laut. Dalam chapter 1115, Vegapunk melanjutkan, saat periode itu, Joy Boy menghadapi sebuah organisasi yang di masa depan akan dikenal sebagai World Government atau pemerintah dunia. Organisasi ini berisi koalisi 20 kerajaan. Penyebab konflik belum diketahui, sehingga Vegapunk tidak bisa mengatakan pihak mana yang benar. Dalam chapter 1115 diperlihatkan juga siluet Joy Boy yang sedang menghadapi aliansi kerajaan. Siluetnya mirip sekali dengan wujud Luffy dalam mode Gear 5 atau Dewa Matahari Nika. Di periode itu, teknologi begitu maju, bahkan menciptakan senjata-senjata yang memiliki daya hancur yang begitu kuat. Bahkan senjata-senjata itu masih ada hingga masa kini. Pada akhirnya, Joy Boy kalah. Itu adalah akhir dari abad ke-8. Dalam chapter 1116, Vegapunk menjelaskan bahwa dahulu ada 3 senjata kuno. Joy Boy memastikan bahwa ketiga senjata itu diwariskan ke generasi selanjutnya. Dalam chapter 1118, dalam batinnya, robot raksasa kuno mencari keberadaan Joy Boy. Dalam chapter 1119, robot raksasa kuno tersebut bernama Emmet. Dia memiliki sebuah hubungan dengan Joy Boy. Dalam chapter 1120, Emmet melihat Luffy dalam mode nikah dan mengatakan, Joy Boy, aku senang sekali kita akhirnya bisa bertemu. Emmet senang masih bisa bertarung lagi dengan Joy Boy. Luffy masih belum tahu siapa sosok Joy Boy yang dilindungi Emmet. Dalam chapter 1122, Emmet sudah tahu bahwa Joy Boy sudah tidak ada lagi. Emmet ingin meminta maaf kepada Joy Boy.
Luffy dalam wujud nikah, mirip dengan Joy Boy, seakan-akan dia hidup lagi. Emmet tidak bisa menjadikanmu raja. Emmet dan Luffy saling berkenalan. Emmet kemudian melindungi Luffy dan rekan-rekannya dari serangan Gorosei. Dalam ingatan masa lalu Emmet, dia sedang berbicara dengan Joy Boy. Diperlihatkan siluet Joy Boy dalam wujud manusia. Dia adalah orang yang memiliki topi dan juga jubah di punggungnya. Joy Boy menyegel kekuatan hakinya dalam sebuah simpul tali. Ini bisa digunakan Emmet ketika dalam bahaya atau ketika orang yang ingin Emmet lindungi dalam kondisi berbahaya. Sepertinya mereka berdua memiliki hubungan yang sangat dekat. Dalam chapter 1125, Imu menyebut Luffy sebagai Joy Boy. Imu menghukum Sanjay Garcia Saturn karena membiarkan Luffy dan yang lainnya kabur dari Pulau Egghead. Saint Saturn kehilangan nyawanya dan posisinya digantikan oleh Saint Vigarland Garling.